ceritanya saya bikin dua server ini menggunakan Vagrant gitu ya. Nah, Vagrant yang pertama tuh ini kan web server, yang kedua database. Tahapan atau prosesnya yang pertama yaitu membuat topologi untuk infrastruktur server, yang kedua membuat otomasi program untuk instalasi layanan server, yang ketiga untuk memanfaatkan Git untuk penyimpanan proyek aplikasi, terus yang keempat melakukan setup aplikasi dengan infrastruktur server yang dirancang. Nah, ini topologi infrastruktur server yang telah saya buat. Yang pertama itu server web server, lalu untuk database servernya di sini saya menggunakan MySQL Server. Lalu ini selanjutnya program otomasi untuk layanan server. Yang pertama ini program otomasi untuk instalasi web servernya. Di sini saya jalankan di web servernya dengan script bash ini. Nah, ini tuh di sini kita membuat sebuah variabel yang berisikan y, dan di sini juga ada variabel dengan nama pilih gitu ya. Nah, ketika nanti si pilih ini, si variabel pilih ini sama dengan jawaban y ini, maka kita akan menginstalasi web server ini. Nah, sebelum untuk menginstalasi web server ini, pertama ini menjalankan perintah sudo apt min-get update untuk mengupdate repository Ubuntu servernya. Lalu setelah selesai, menjalankan perintah sudo apt min-get install nginx. Di sini untuk menginstalasi nginx. Setelah beres menginstalasi nginx, di sini lalu menjalankan perintah sudo apt min-get install php dan modul-modul lainnya. Nah, sampai selesai. Ini prosesnya. Di sini saya melakukan dengan perintah bash untuk mengeksekusi si bash script-nya. Nah, ini sedang melakukan update repository Ubuntu servernya. Nah, ini sedang melakukan instalasi nginx-nya. Nah, ini sedang melakukan instalasi PHP-nya. Oke, di sini membuat program otomasi instalasi database server. Di sini saya menjalankan script bash-nya itu di database servernya. Yang pertama ini sama kayak tadi. Jadi ketika si variabel dari variabel pilih dan jawaban ini sama, isi variabelnya y, maka akan menginstalasi database server ini. Sebelum menginstalasi si MySQL server ini, kita melakukan update repository Ubuntu servernya dulu dengan perintah sudo apt min-get update. Lalu setelah beres melakukan update repository Ubuntunya, lalu menjalankan perintah sudo apt min-get install min-g MySQL server hingga selesai. Dan ini prosesnya. Di sini juga saya menjalankannya dengan perintah bash. Nah, ini sedang melakukan proses update repository Ubuntu server. Lalu setelah selesai di sini melakukan instalasi MySQL server. Nah, di sini ketika sedang melakukan instalasi MySQL server, di sini si root diminta untuk membuat password. Lalu di sini konfigurasi Vagrant untuk IP address. Ceritanya saya bikin dua server ini menggunakan Vagrant gitu ya. Nah, Vagrant yang pertama tuh ini kan web server, yang kedua database server. Sesuai dengan topologi yang saya buat tadi, untuk web servernya ini kita beri IP, lalu untuk Vagrant database server, jadi saya ini menjalankan dua VM gitu, menjalankan dua server, web server dan database server. Setelah konfigurasi file Vagrant tadi, lanjut untuk mengkonfigurasi PHP pada web server dan konfigurasi MySQL server pada database server agar bisa saling memanggil gitu. Karena kan ini beda server, tidak dalam satu server semuanya. Untuk konfigurasi PHP ini, yang dikonfigurasi itu adalah file default ini yang beralamatan di file etc nginx set variable. Nah, di sini si file default ini yang harus kita edit konfigurasi. Di sini kita cuma nge-uncomment program ini. Kalau saya pelajari ini program ini tuh agar si PHP-nya itu bisa merequest, bisa mendapatkan request gitu. Nah, untuk konfigurasi MySQL server ini yang berada di database server, di sini kita mengkonfigurasi file mysqld.cnf ini yang berada di sini nih lokasinya, etc/mysql/mysql.conf
.d/mysqld/cnf. Nah, kalau ini setup aplikasi webnya, di sini juga saya membuat script bash. Pertama kita mendownload master.zip-nya di GitHub ini, lalu mengekstraknya. Setelah mengekstraknya lalu di-unzip si master.zip ini. Setelah di-unzip, kita memastikan bahwa di dalam folder HTML ini semua filenya dihapus agar bersih gitu. Jadi enak nanti buat copy paste si isi folder dari sosial media ini ke HTML. Nah, ini proses setup aplikasi webnya. Ini sedang mendownload. Lalu di sini setelah beres mendownload si master.zip-nya kita ekstrak. Nah, ini setelah kita setup aplikasi web itu, tidak lupa juga kita mengkonfigurasi database-nya. Nah, di sini database host-nya saya beri IP topologi yang tadi saya buat. Di sini untuk database usernya DevOpsILC dengan password 12345678990 dan dengan nama database-nya DB Sosmed. Nah, tidak lupa juga saya di sini membuat database sosmednya, lalu memastikan di sini saya membuat user DevOpsILC. Lalu untuk meremote dari dalam servernya di sini ya saya buat DevOpsILC ini dengan hostnya lokal gitu, lokal host. Nah, ini ketika saya akses aplikasinya dengan IP si web server, lalu di sini saya mencoba untuk meng-create user. Setelah meng-create saya coba untuk login, itu berhasil.